Bab 1711. Adam ingin merokok cerutu untuk menenangkan diri. Dia merasa sedikit malu, dan rasa malunya semakin bertambah ketika Melinda membuang cerutunya. Mel, aku mengerti semua yang kau katakan. Aku akui aku tidak adil kepada Lilin, dan aku seharusnya bisa berbuat lebih baik sebagai suami dan ayah. Tapi kau seharusnya tidak terburu-buru bercerai seperti ini. Pikirkan bagaimana ini akan memengaruhi Lilin. Apakah kau benar-benar ingin membiarkannya tumbuh di keluarga yang berantakan? Dia masih sangat muda. Lilin, yang duduk di samping Melinda sambil makan burger, tiba-tiba menyela, tolong jangan jadikan aku alasan. Aku baik-baik saja dengan perceraian ini, rumah yang lengkap adalah dimanapun ibu berada. Kenapa kau? Melinda memutar bola matanya ke arah Adam. Dengar itu, bagi Lilin, tidak penting apakah kau ada dalam hidupnya atau tidak. Adam menamparkan pahanya sendiri karena kesal. Setelah lama terdiam, dia mendongak dan berkata, bagaimana kau bisa berpikir aku tidak akan meninggalkan apapun untukmu dan Lilin? Aku tidak ingin memberitahumu karena aku tidak ingin membebanimu dengan pengetahuan itu. Aku juga khawatir Sofia akan membuat keributan lagi jika kabar ini tersebar. Mel, aku kecewa padamu. Kau sudah bersamaku selama bertahun-tahun, jadi seharusnya kau lebih tahu dari itu. Melinda sedikit terkejut, tetapi kemudian dia mengerutkan kening dengan cemas. Apa yang kau bicarakan? Jelaskan dirimu sekarang juga. Lilin juga menatap Adam dengan mata besarnya yang cerah. Dia ingin melihat alasan konyol macam apa lagi yang akan diutarakan ayahnya. Memang benar aku sedang bersiap memberikan semua asetku kepada Sofia, tetapi beberapa tahun lalu, aku diam-diam berinvestasi di bisnis dan properti lain atas namamu dan Lilin. Dan percayalah, jika digabungkan, aset-aset itu tidak kurang dari apa yang kuberikan kepada Sofia. Aku melakukan ini karena aku paling mengenal anak-anakku. Sofia kehilangan ibunya saat masih kecil, dan itu membuatnya tumbuh menjadi orang yang sensitif dan mudah cemburu. Itu hanya akan membuatnya semakin membencimu jika aku memberikan semua orang bagian warisan yang sama. Dia akan berpikir kau mencuri apa yang seharusnya menjadi miliknya. Jadi demi kedamaian dalam keluarga, aku tidak punya pilihan selain merahasiakan warisanmu dan Lilin. Dengan begitu, akan ada lebih sedikit konflik dalam keluarga, dan semua orang akan menang pada akhirnya. Adapun mengapa aku tidak memberitahumu. Itu karena aku tahu kau tidak pandai menyimpan rahasia. Kau seperti buku yang terbuka, dan aku takut Sofia akan mengetahuinya. Aku akui aku lebih menyayangi Sofia, tapi itu karena dia kehilangan ibunya saat masih kecil. Aku hanya ingin dia tahu aku akan selalu mendukungnya apapun yang terjadi. Tapi itu tidak berarti aku tidak menyayangi Lilin sama seperti aku menyayangi Sofia. Kenapa kau tidak bisa mengerti itu, Mel? Adam menundukkan kepala, meletakkan tangannya di dahi, dan menghela napas. Dia tidak percaya bahwa dirinya, seorang pria yang dikenal karena ketajaman bisnisnya yang kejam, benar-benar harus merendahkan diri untuk menangani masalah keluarga yang sepele di usia tuanya. Melinda sedikit terkejut dengan penjelasan Adam. Dia tidak pernah menyangka suaminya telah mengatur pertemuan rahasia antara dirinya dan Lilin. Dia bertukar pandang dengan Lilin, dan keduanya merasa telah menuduh Adam secara tidak adil. Brian, seharusnya kau memberitahuku lebih awal, kata Melinda dengan nada menyesal. Aku tidak menyangka semuanya akan berakhir seperti ini. Maksudku, kau bahkan ingin menceraikanku, kata Adam sambil kepalanya terasa sakit. Bab 1712. Melinda terdiam. Lilin mendekat dan berkata, ayah tidak seharusnya menyalahkan ibu. Aku juga berpikir ayah lebih menyayangi Sofia daripada aku. Adam mengangkat kepalanya untuk menatapnya. Dasar anak tak tahu terima kasih. Bukankah aku juga memanjakanmu? Lilin meletakkan burgernya yang setengah dimakan dan melipat tangannya. Kau memang begitu. Tapi hanya saat Sofia tidak ada. Kau akan melakukan apapun yang dia suruh begitu dia muncul dan mencoba untuk memecah belah hubungan kami. Adam menyadari bahwa ia lebih menyayangi Sofia hampir sepanjang waktu, tetapi bukan karena ia lebih mencintai Sofia daripada Lilin. Itu hanya karena Sofia kehilangan ibunya ketika masih sangat kecil, jadi ia berpikir ia akan menebusnya. Lilin,
bagaimana bisa kau mengatakan hal seperti itu tentang adikmu? Sofia memang terkadang bersikap dramatis, tapi dia tidak pernah mencoba untuk memecah belah hubungan kita. Kau tidak boleh lagi berbicara seperti itu tentang adikmu, kata Adam dengan tegas. Lilin hanya memutar matanya sampai tak bisa memutarnya lagi. Lihat, kau melakukannya lagi. Kau begitu buta terhadap kebenaran setiap kali menyangkut Sofia. Kau tahu apa yang kupikirkan? Kurasa alasan kepribadiannya begitu menyimpang adalah karena kau terlalu memanjakannya. Melinda menepuk bahu Lilin. Cukup, Lilin. Lilin cemberut dan duduk agak menjauh. Adam menatap istrinya. Mel, bisakah kau pulang bersamaku sekarang? Aku mencintai Sofia dan Lilin sama rata. Melinda menoleh ke arahnya. Kemarahan di matanya agak berkurang, dan bahkan ada sedikit penyesalan. Brian, aku tersentuh karena kau telah berbuat begitu banyak untuk Lilin. Aku minta maaf. Seharusnya aku tidak menyalahkanmu tanpa mendengarkan penjelasanmu terlebih dahulu, kata Melinda. Adam menghela napas lega dan mengulurkan tangan untuk memegang tangannya sambil berkata, kalau begitu, ayo kita kemasi barang-barangmu agar kita semua bisa pulang bersama. Namun, Melinda menolak untuk memegang tangannya. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, aku sudah memikirkan banyak hal beberapa hari terakhir ini. Meskipun kita sudah menyelesaikan kesalahpahaman, tidak akan ada yang berubah jika Lilin dan aku kembali bersamamu sekarang. Siklus ini hanya akan terulang kembali. Sofia tidak akan pernah menerima Lilin atau aku, dan kamu akan selalu terjebak di tengah-tengah. Aku benar-benar lelah, dan aku yakin kamu juga. Jadi kurasa kita sebaiknya menyerah saja. Aku ingin masa kecil Lilin dipenuhi kenangan bahagia, bukan pertengkaran demi pertengkaran. Cukup bagi kami untuk mengetahui bahwa kau diam-diam telah berinvestasi dalam bisnis dan properti atas namanya. Kau bisa memberikan aset-aset itu kepada Sofia atau menyumbangkannya semua jika kau mau. Ketahuilah bahwa Lilin dan aku tidak akan pernah pulang bersamamu lagi. Adam tidak mengerti. Dia tidak mengerti mengapa Melinda masih menolak untuk pulang bersamanya setelah dia menjelaskan semuanya. Mel, aku bisa berubah. Kamu hanya perlu memberitahuku apa yang kamu ingin aku ubah dari diriku. Kumohon jangan lakukan ini. Melinda menggelengkan kepalanya. Kamu tidak perlu berubah. Memang benar, hambatan terbesar dalam hubungan mereka adalah Sofia, dan dia tidak akan pernah menyingkirkannya hanya untuk menyenangkan Melinda. Mereka telah bertengkar berkali-kali selama bertahun-tahun karena Sofia, dan dia benar-benar lelah. Menjadi ibu tiri bukanlah hal mudah. Ia tidak bisa memarahi Sofia karena takut dicap sebagai ibu tiri yang jahat. Karena itu, ia lebih memilih membesarkan Lilin sendiri. Setidaknya dengan begitu, mereka tidak perlu hidup di bawah kekuasaan Sofia. Adam mengerutkan kening. Mel, sebenarnya apa yang kau ingin aku lakukan? Tidak apa-apa. Aku tidak butuh kamu melakukan apapun. Aku hanya berpikir akan lebih baik jika kita bercerai. Bab 1713. Adam tidak ingin bercerai dari Melinda, dia sangat mencintainya. Jika tidak, dia tidak akan datang memohon padanya untuk kembali pulang bersamanya. Mel, aku tahu kau tidak menyukai Sofia, tapi dia putriku. Aku tidak bisa menyingkirkannya. Aku tidak pernah bilang aku tidak suka Sofia. Justru dia yang tidak suka aku. Aku tidak akan memaksanya untuk menerimaku, tapi aku juga tidak akan memaksa diriku untuk tetap tinggal di tempat di mana aku tidak diterima. Brian, aku sangat berharap kamu bisa mengerti mengapa aku mengambil keputusan ini, kata Melinda dengan ringan. Adam mulai panik. Aku tidak mengerti. Aku tidak akan menceraikanmu. Kita sudah bersama lebih dari separuh hidup kita, jadi bagaimana mungkin kau bahkan membicarakan perceraian? Brian, Adam mengangkat tangannya untuk menghentikan wanita itu berbicara. Cukup, kamu tidak perlu mengatakan apapun lagi. Kamu bisa kembali bersamaku, atau aku akan pindah dan tinggal bersamamu di sini. Melinda mengerutkan kening. Apa yang kau bicarakan? Bisakah kau berhenti bersikap kekanak-kanakan dan keras kepala sejenak? Ayah, bukankah ayah bilang tempat ini sempit dan kumuh? Timpal Lilin. Adam mengusir putrinya yang nakal itu. Pergi bermain di ruangan lain, Lilin. Kamu tidak seharusnya mengganggu saat orang dewasa sedang berbicara. Jadi, apakah kamu akan kembali denganku,
Mel? Atau haruskah aku menyuruh para pelayan untuk mengirimkan barang-barangku ke sini? Melinda terdiam. Ia benar-benar tidak tahu bagaimana harus menjawabnya. Ia tahu temperamennya, dan dia adalah tipe pria yang tidak akan melontarkan ancaman kosong. Belum lagi, teman lamanya itu bisa saja kembali kapan saja untuk merebut kembali rumah itu. Melinda sedang memeras otaknya mencoba mencari jawaban ketika Lilin berdiri dan berbisik di telinganya. Melinda terkejut mendengar apa yang dikatakan Lilin. Dia menatap Lilin dan mempertimbangkan idenya dengan serius. Adam mengerutkan kening saat melihat itu. Lilin, ide bodoh apa lagi yang kau berikan pada ibumu? Lilin merentangkan tangannya dengan polos. Ayah, aku bukan penjahat di sini. Yang kulakukan hanyalah membujuk ibu untuk kembali bersamamu. Adam menatap Melinda dengan skeptis. Mel, apa yang Lilin katakan padamu? Melinda tersadar dari lamunannya dan menatapnya. Lilin bilang kita akan kembali bersamamu dengan satu syarat. Adam langsung tersenyum bahagia saat mendengarnya. Oke, tentu. Aku setuju dengan syarat apapun yang kau inginkan. Aku bahkan akan memberimu bulan jika aku mampu. Lilin bertepuk tangan. Hore, ayah harus menepati janji. Iya. Aku akan menjadi saksi. Adam melirik Lilin. Dia tahu dia telah jatuh ke dalam perangkapnya, tetapi berpikir mungkin Lilin hanya mengarang suatu syarat yang memalukan baginya. Ibu, beritahu ayah kondisi kita sekarang juga sebelum dia mengingkari janjinya. Kata Lilin. Melinda menatap dalam-dalam mata Adam dan berkata, Brian, Lilin dan aku akan kembali bersamamu jika kau berjanji akan membiarkan Zachary kembali kepada istri dan anak-anaknya yang sebenarnya. Ekspresi Adam membeku. Tidak pernah terlintas dalam pikirannya bahwa Melinda akan mengajukan syarat seperti itu. Jeremy adalah suami Sofia. Pagi itu, Sofia bahkan membawanya ke rumah sakit untuk persiapan program bayi tabung IVF. Dia tidak akan pernah mengizinkannya kembali kepada Corinne dan anak-anaknya. Bab 1714. Melihat Adam tidak mengatakan apa-apa, Lilin berkata, Ayah tidak bisa melakukannya, kan? Kalau begitu, sebaiknya ayah pulang sekarang. Adam mengerutkan kening menatap istri dan putrinya. Mengapa kalian berdua ingin dia kembali kepada istri dan anak-anaknya yang sebenarnya? Apa manfaatnya bagi kalian? Melinda tidak tahu harus mulai dari mana, tetapi Lilin menjawab dengan tegas, ini tidak membawa kebaikan apapun bagi kita, tetapi ini adil bagi Zachary. Ayah seharusnya tahu betul bahwa nama asli Zachary bukanlah Zachary Phoenix, tetapi Jeremy Holden. Sofia mencuci otaknya hingga kehilangan ingatannya karena dia menginginkannya untuk dirinya sendiri. Kemudian dia memberinya nama Zachary Phoenix dan mengatakan kepadanya bahwa mereka adalah suami istri. Tetapi kita semua tahu dia sudah memiliki istri dan anak-anak di rumah. Bayangkan saja apa yang dirasakan istri dan anak-anaknya yang sebenarnya karena tidak tahu apakah dia sudah meninggal atau hilang. Sudah saatnya kita mengakhiri ini. Adam menjadi marah karena Lilin mengatakan yang sebenarnya. Cukup, kau tidak boleh mengungkit masalah ini lagi. Zachary adalah keluarga kita sekarang, dan masa lalunya tidak ada hubungannya dengannya. Lilin menatap Adam dengan kecewa. Apakah itu berarti kau tidak akan menerima syaratnya? Itu syarat yang bodoh, dan kau tahu itu. Siapa yang mengajarimu untuk ikut campur dalam urusan kami dan mendorong ibumu untuk membuat syarat yang tidak masuk akal seperti itu? Apa itu tidak masuk akal? Semua yang kukatakan adalah kebenaran, dan ayah tahu itu. Ayah bahkan tidak bisa membedakan mana yang salah dan mana yang benar karena ayah begitu keras kepala melindungi Sofia. Itulah yang paling ibu dan ibu benci dari ayah. Adam mengerutkan kening dan mengabaikannya. Ia malah menoleh ke Melinda dan berkata, Mel, Lilin masih anak-anak, tapi seharusnya kau sudah lebih tahu. Ayo, kita pulang. Melinda menatap Adam dengan tak berdaya. Brian, aku tidak membuat syarat itu untuk mempersulit hidupmu. Aku sangat berharap kau setidaknya mempertimbangkan untuk membiarkan Zachary bersatu kembali dengan istri dan anak-anaknya yang sebenarnya. Jika tidak, kau hanya mendukung Sofia, dan itu tidak akan pernah berakhir dengan baik. Adam tidak mengerti mengapa mereka begitu bersikeras tentang masalah ini.
Apa hubungannya orang-orang itu dengan kita? Sofia tidak bisa hidup tanpa Zakari, jadi kalian sama saja menyuruhnya bunuh diri dengan meminta saya mengirim Zakari kembali. Melinda tidak setuju. Sofia akan baik-baik saja tanpa Zakari. Kau seharusnya lebih mengenalnya dari itu. Kapan dia pernah membiarkan dirinya menderita? Dia terlalu mencintai dirinya sendiri untuk bunuh diri karena orang lain. Menurutku, dia sama sekali tidak mencintai Zakari. Dia hanya menginginkannya untuk memuaskan keinginannya sendiri akan kendali dan kepemilikan. Lagi pula, bisakah kau tega menempatkan seseorang yang kau cintai dalam posisi seperti Zakari sekarang? Brian, kau benar-benar memanjakan Sofia. Kau tidak pernah menentang apapun yang dia inginkan sejak kecil, tetapi kau hanya membuatnya gagal dengan melakukan itu. Jika kau tidak menghentikannya sekarang, cepat atau lambat, dia akan bertemu seseorang atau sesuatu yang tidak bisa dia dapatkan. Itu mungkin akan membuatnya gila dan melakukan sesuatu yang ekstrim. Hentikan. Cukup. Adam semakin gelisah. Sofia adalah putriku. Apa yang salah dengan memberikan apa yang dia inginkan jika itu sesuai kemampuanku? Bukankah itu yang seharusnya dilakukan seorang ayah yang baik? Melinda sangat kecewa. Jika memang begitu, sebaiknya kau pergi. Aku tidak mau kembali ke tempat di mana aku harus terlibat dalam kejahatan. Ekspresi Adam berubah muram. Dia bersandar di sofa dan mengeluarkan ponselnya untuk menelepon bawahannya yang sedang menunggu di luar. Kemasi barang-barangku dari rumah dan bawa ke sini. Ini rumah temanku. Kami tidak menerima kedatanganmu di sini, jadi pergi sekarang juga. Teriak Melinda dengan marah. Lilin meletakkan tangannya di bibir gadis itu dan berkata, "Ya. Keluar dari rumah teman ibu sekarang juga. Kami tidak menerima pria tua bau sepertimu." Bab 1715. Adam tidak marah pada Melinda. Namun, dia marah pada Lilin. Beraninya kau bicara seperti itu padaku. Siapa kau yang kau sebut orang tua bau? Teriaknya dengan tegas. Lilin segera bersembunyi di belakang Melinda dan menjulurkan lidahnya padanya. Kaulah orang tua bau. Bleh, bleh, bleh. Kau bukan hanya bau tapi juga bodoh. Kenapa kau? Adam sangat marah. Melinda meletakkan tangannya di bahu Lilin untuk melindunginya dari Adam. Cukup, dia putriku, jadi aku yang harus mendisiplinkannya. Kau sebaiknya kembali untuk menemani Sofia. Adam mengulurkan tangan untuk meraih tangannya. Mel, ayo kita semua kembali bersama. Melinda menyingkirkan tangannya. Seperti yang kubilang, aku akan mempertimbangkan untuk kembali jika kau menyetujui syaratnya sekarang. Tidak, aku tidak mengerti mengapa kau sampai sejauh ini membantu orang asing. Apa kau tidak ingin melihat Sofia bahagia? Tanya Adam dengan frustrasi. Melinda mengerutkan kening. Bahagia? Apa kau benar-benar berpikir Sofia bahagia selama bertahun-tahun? Dia hanya berbohong pada dirinya sendiri. Zakari sama sekali tidak mencintainya, jadi apa gunanya dia tetap bersamanya? Lagi pula, istri asli Zakari bukanlah orang asing. Adam tidak berani mengomentari kebahagiaan Sofia selama bertahun-tahun, tetapi hal yang sama tidak dapat dikatakan tentang apa yang dikatakan Melinda mengenai Corin yang bukan orang asing. Bagaimana mungkin istri aslinya bukan orang asing? Dia tidak ada hubungannya dengan kita, jadi mengapa kau membantunya? Melinda mengerutkan keningnya dalam-dalam. Siapa bilang istri aslinya tidak ada hubungannya dengan kita? Ingatkan kau 4 tahun lalu ketika aku meninggalkan rumah bersama Lilin setelah kami bertengkar hebat, dan kami mengalami kecelakaan mobil di mana aku membutuhkan transfusi darah darurat. Satu-satunya alasan aku selamat adalah karena seorang gadis baik hati, yang meskipun sedang hamil, tetap mendonorkan darahnya untukku. Dan biar ku katakan sesuatu, gadis itu tidak lain adalah istri asli Zakari, Corin Carew. Aku berhutang budi padanya karena telah menyelamatkan hidupku, jadi aku tidak akan pernah lagi membantumu menutupi kejahatan Sofia. Apa? Dialah yang menyelamatkanmu? Seru Adam kaget. Ya, Nona Corin lah yang menyelamatkan ibu. Rumah sakit kekurangan darah donor saat itu, dan ibu hampir meninggal. Hanya karena dia mendonorkan darahnya tepat waktu, ibu bisa bersama kita sekarang. Dia bahkan mengajak teman-temannya untuk mendonorkan darah mereka juga. Ayah, kita pasti akan kehilangan ibu jika Corin tidak kebetulan berada di rumah sakit saat itu.
Bukankah ayah selalu mengajariku untuk membalas kebaikan orang lain? Nah, kita tidak hanya tidak membalas kebaikan Nona Corin, tetapi kita juga menghancurkan keluarganya. Kata Lilin dengan keras. Adam terlalu terkejut untuk berkata apapun dalam waktu yang lama. Dia tidak percaya bahwa kebetulan seperti itu benar-benar bisa terjadi di dunia ini. Melinda menghela napas sedih. Brian, aku tahu kau masih mencintaiku, tapi kita sudah menemui jalan buntu. Aku tidak bisa melihat dari sudut pandang Sofia, dan kau juga tidak bisa melihat dari sudut pandangku. Jadi kurasa kita sebaiknya bercerai saja. Bab 1716. Tidak, aku tidak akan melakukan itu. Balas Adam. Dia memijat pangkal hidungnya. Aku mendengar apa yang kalian berdua katakan. Tolong beri aku waktu untuk memikirkannya. Melinda dan Lilin saling bertukar pandang. Tampaknya masih ada harapan. Adam berdiri dan berkata, kalian berdua bisa tinggal di sini selama yang kalian mau. Aku akan pergi dulu. Tapi aku akan mengatur beberapa pengawal untuk melindungi kalian berdua. Aku akan kembali menjemput kalian berdua setelah aku memikirkan semuanya dengan matang. Setelah itu, dia berbalik dan berjalan keluar pintu. Lilin memperhatikan saat dia pergi, lalu berbalik dan bertanya kepada Melinda, Ibu, menurutmu ayah akan menyetujui syarat kita? Melinda menggelengkan kepalanya. Aku tidak yakin. Sofia terlalu penting baginya. Lilin merentangkan tangannya. Hah, aku berharap ayah segera bangun. Aku benci melihat Sofia memanipulasi emosinya seperti itu. Melinda menghela napas dan hendak mengatakan sesuatu ketika ponselnya bergetar karena ada notifikasi. Dia mengeluarkan ponselnya dan melihat itu adalah pesan teks dari sahabatnya, Emily. Mel, apakah kamu sudah menemukan foto gadis yang kamu bilang mirip putriku? Jangan lupa kirimkan padaku jika sudah. Melinda hampir lupa bahwa dia berjanji kepada Emily untuk mengiriminya foto Corin. Dia tidak dapat menemukan foto Corin di internet dan tidak tahu harus mencari di tempat lain. Melihat Melinda sedang bingung, Lilin bertanya padanya, Ibu, ada apa? Apa terjadi sesuatu? Melinda menghela napas lagi. Guru seni kamu ingin melihat foto Corin karena menurutku dia sangat mirip dengannya saat masih muda. Tapi aku tidak bisa menemukan fotonya. Aku khawatir guru seni kamu akan kecewa. Lilin langsung mendapat ide. Ibu, apakah ibu lupa bahwa aku seorang pelukis? Aku bisa menggambar Corin jika tidak ada fotonya. Oh iya, kamu benar. Cepat, kerjakan sekarang juga. Aku akan memotret gambarnya setelah selesai dan mengirimkannya ke guru senimu. Lilin mengangguk dan berlari mengambil kertas dan pensil. Sementara itu, di rumah mewah keluarga Holden, Brian dan Christine mulai bosan dengan latihan menulis tangan mereka, dan karena Corin belum kembali, mereka berpikir untuk mencarinya. Kedua pelayan yang bertugas menjaga mereka segera mengejar mereka setelah mereka berlari keluar dari kamar. Mereka khawatir kedua anak itu akan menerobos masuk ke kamar Pamela dan mengganggu percakapannya dengan Corin. Mereka mencoba membujuk anak-anak itu agar tidak berlarian, tetapi anak-anak itu tidak mau mendengarkan. Karena putus asa, kedua pelayan itu mengatakan akan memberi mereka 2 kantong keripik kentang jika mereka kembali ke kamar dengan tenang untuk melanjutkan latihan menulis tangan mereka. Dengan iming-iming keripik kentang, kedua anak itu mempertimbangkannya dan menyetujui kesepakatan tersebut. Dengan patuh, mereka kembali ke kamar dan mengambil pena mereka lagi. Menepati janji, para pelayan pergi mengambil 2 kantong keripik kentang yang telah mereka sembunyikan secara diam-diam dan memberikan masing-masing anak 1 kantong. Meskipun Corin melarang mereka makan makanan cepat saji selama sebulan, mereka tetap harus melakukannya. Mereka yakin Corin akan mengerti setelah mereka menjelaskan situasinya kepadanya. Lagi pula, Corin selalu menjadi atasan yang sangat pengertian. Namun, Joey, yang baru saja bangun tidur, masuk ke kamar untuk mencari Corin sebelum dia kembali. Sudah menjadi kebiasaannya untuk mencari orang yang paling disayanginya di dunia setelah bangun tidur, tetapi ketika dia masuk ke kamar, dia hanya melihat Brian dan Christine sedang berlatih menulis dengan 2 pelayan yang mengawasi mereka. Bab 1717. Joey berjalan menghampiri Brian dan Christine untuk melihat bagaimana perkembangan latihan menulis tangan mereka.
Saat itulah dia melihat sekantong keripik kentang yang belum dibuka di samping mereka masing-masing. Joey sudah meminta jenis keripik kentang tertentu ini dari Corin beberapa waktu lalu, tetapi Corin mengatakan bahwa stoknya sudah habis. Bukankah ibu bilang kita sudah tidak punya keripik kentang jenis itu lagi? Dari mana Brian dan Christine mendapatkannya? Apakah ibu diam-diam menyimpannya untuk mereka, dan itu sebabnya ibu bilang kita sudah kehabisan? Pikirnya. Dia menatap kedua kantong keripik kentang itu dengan sedih. Sesuai dengan sifatnya, dia tidak meledak marah. Dia hanya meninggalkan ruangan dengan tenang. Tuan Joey, Anda mau pergi kemana? Nona Corin baru saja menanyakan tentang Anda, kata pelayan itu ketika akhirnya ia menyadari kehadiran Anda. Aku mau kembali ke kamarku, jawab Joey dengan lesu. Setelah itu, ia kembali ke kamar bayi dengan bahu dan punggung yang terkulai, tampak kesepian. Pelayan itu menganggap Joey bertingkah agak aneh. Namun, dia tidak terlalu memikirkannya karena sibuk mengurus Brian dan Christine. 2 jam kemudian, Corin akhirnya keluar dari kamar Pamela. Wanita tua itu tidak menanyakan apapun padanya. Dia hanya terus bercerita tentang mimpi-mimpi yang baru-baru ini dialaminya, yang semuanya berkaitan dengan Jeremy. Pamela sangat merindukan Jeremy, dan dia berpikir akan menemukan jiwa yang sejiwa dengannya pada diri Corin. Corin memperhatikan kulit Pamela tampak terlalu pucat, jadi dia tinggal di belakang untuk memijat kepalanya. Setelah itu, dia mengobrol dengannya sampai tertidur. Corin kembali ke kamar tempat Brian dan Christine berada. Mereka berdua sudah tertidur. Para pelayan memberitahunya bahwa kedua anak itu tertidur di tengah-tengah latihan menulis tangan mereka, dan karena melihat mereka telah melakukannya dengan baik, mereka menggendong kedua anak itu ke tempat tidur agar mereka dapat melanjutkan tidur. Corin duduk di dekat jendela mengamati kedua anak itu tidur. Tiba-tiba, dia menghela napas lelah, dan berpikir, semoga mereka lebih akur dan lebih jarang bertengkar. Lalu dia menoleh ke pelayan dan bertanya, di mana Joey? Dia datang ke sini barusan untuk melihat-lihat dan kemudian kembali ke kamarnya, jawab pelayan itu. Corin mengerutkan kening. Itu aneh. Meskipun Joey sudah sedikit lebih besar, ia tidak pernah menghilangkan kebiasaannya untuk selalu menempel pada Corin. Karena itu, Corin merasa aneh karena Joey tidak mencarinya dan malah tetap berada di kamarnya. Corin merapikan selimut Brian dan Christine, memerintahkan para pelayan untuk mengawasi mereka, dan pergi mencari Joey di kamarnya. Dia mengetuk pintu, dan sebuah respons segera terdengar dari dalam. Siapakah itu? Joey, ini aku, ibumu. Ada jeda sejenak sebelum Joey berkata, masuklah, ibu. Corin mendorong pintu hingga terbuka dan melihat Joey duduk di mejanya, membaca buku bergambar. Dia berjalan mendekat, duduk di sebelahnya, dan melirik buku bergambarnya sebelum mengalihkan perhatiannya kepada Joey. Kenapa kamu di sini sendirian? Tidakkah kamu mau bermain dengan Brian dan Christine? Joey secara naluriah cemberut. Aku sudah besar sekarang. Aku harus belajar mandiri dan tidak menjadi beban bagi ibu. Corin menyipitkan matanya. Siapa bilang kau menjadi beban bagi ibu? Joey menggelengkan kepalanya. Tidak ada siapapun. Kurasa sudah cukup berat bagi ibu untuk mengurus Brian dan Christine, jadi aku tidak ingin menambah bebannya. Corin mengelus kepalanya. Anak bodoh, kamu sama sekali bukan beban bagi ibu. Bab 1718. Suara Corin lembut, dan matanya dipenuhi dengan kasih sayang keibuan yang tulus. Melihat ini, Joey tak kuasa menahan diri untuk memeluknya. Namun, sedetik kemudian, ia tersadar akan kenyataan bahwa ia tidak seharusnya bersaing memperebutkan kasih sayang dan perhatian Corin dengan anak-anak lain karena ia bukan anak kandungnya. Jika tidak, ia akan dikirim untuk tinggal di tempat lain. Terima kasih karena selalu baik padaku, ibu. Tapi aku sudah besar sekarang, jadi aku harus belajar mandiri. Mulai sekarang aku akan tidur sendiri, kata Joey dengan serius. Kamu baru berumur 5 tahun. Akan ada banyak waktu bagimu untuk belajar mandiri saat kamu besar nanti, kata Corin dengan pasrah. Joey mengerutkan bibirnya erat-erat seolah berusaha menahan tangis. Melihat itu, Corin menyerah untuk membujuknya. Ia dengan lembut mengelus kepalanya dan berkata, baiklah. Kamu boleh tidur sendiri jika mau.
Aku tidak akan mengganggumu. Tapi kamu bisa mencariku kapanpun kamu merindukanku, oke? Joey mengangguk. Oke. Corin berdiri. Selamat menikmati bukumu. Aku akan memanggilmu saat makan malam sudah siap. Oke, Bu, kata Joey sedih sambil melihat ibunya berbalik. Sebenarnya dia tidak ingin ibunya pergi. Dia ingin ibunya menghabiskan lebih banyak waktu bersamanya, tetapi dia tidak berani mengatakannya karena merasa tidak berhak melakukan itu. Ibu mungkin akan kembali untuk menghabiskan waktu bersama Brian dan Christine, jadi aku tidak seharusnya menghentikannya, pikirnya. Yang tidak dia ketahui adalah Corin pergi ke dapur, bukan ke kamar Brian dan Christine. Dia sangat lapar, jadi dia pergi ke dapur untuk mencari sesuatu untuk dimakan, dan juga untuk meminta staf dapur memasak sesuatu yang enak untuk anak-anak. Adam secara tak sengaja bertemu Sofia, yang baru saja pulang dari berbelanja bahan makanan, di lift saat ia kembali ke hotel. Dia mengerutkan kening ketika menyadari bahwa wanita itu, yang tidak pernah melakukan pekerjaan rumah tangga sejak kecil, membawa tas belanjaan yang sangat besar. Mengapa kamu pergi membeli begitu banyak bahan makanan padahal hotel menyediakan semuanya? Dan mengapa kamu tidak meminta seseorang untuk melakukannya untukmu? Tanyanya. Ayah, apa salahnya aku pergi belanja bahan makanan padahal aku punya banyak waktu luang? Jalan kaki itu kan olahraga yang bagus, loh. Lagi pula, Zachary bilang dia sudah bosan dengan makanan di hotel, jadi aku mau masak untuknya. Itu juga lebih sehat. Adam terkejut mendengarnya. Dia melambaikan tangannya untuk memberi isyarat kepada bawahannya agar membantu Sofia membawa belanjaan, lalu berkata, apakah kau belajar memasak untuk si pemalas yang sakit itu? Sofia mengerutkan kening. Ayah, berapa kali harus kukatakan padamu untuk tidak memanggil Zachary orang sakit? Dan ya, aku belajar memasak untuknya. Aku merasa sangat bahagia saat melihatnya makan makanan yang kumasak. Hah, gadis bodoh ini sama sekali tidak tahu apa-apa. Seharusnya dialah yang memasak untuknya jika dia benar-benar mencintainya, pikir Adam. Dia tidak mengatakannya dengan lantang karena tidak ingin menyakiti Sofia. Namun, dia tidak menyangka bahwa putrinya, yang belum pernah menginjakkan kaki di dapur di rumah sebelumnya, akan belajar memasak untuk pria yang tidak berguna. Sofia dulu selalu mengeluh bahwa asap dan minyak di dapur akan membuat kulitnya menua lebih cepat, jadi dia menghindari dapur seperti menghindari wabah penyakit. Tapi si cacat bodoh itu memperlakukannya seperti pembantu. Aneh. Bab 1719. Adam bertanya-tanya apakah Jeremy pernah memasak untuk Corin sebelumnya ketika pintu lift terbuka dengan bunyi ding. Ayah, kenapa ayah tidak datang ke suite kita untuk mencoba masakanku? Aku sudah menguasai cukup banyak masakan, kata Sofia. Meskipun Adam sedang tidak nafsu makan, dia tetap ingin melihat bagaimana Sofia dan Jeremy biasanya berinteraksi satu sama lain, jadi dia mengangguk dan berkata, oke, tentu. Kurasa aku harus berterima kasih pada Zachary karena memberimu kesempatan untuk mencoba masakanmu. Sofia hanya tersenyum bahagia. Kedatangan ayahnya bukanlah satu-satunya alasan dia bahagia. Dia juga bahagia karena akan segera hamil anak Jeremy. Dia sangat bahagia sehingga dia bahkan tidak peduli bahwa Jeremy masih marah padanya. Adam mengikuti Sofia ke kamarnya. Setelah mereka masuk, Sofia memerintahkan bawahan Adam untuk meletakkan belanjaan di dapur sebelum memberikan sebotol air kepada ayahnya. Silakan duduk dulu, ayah. Makan malam akan segera siap, katanya. Adam duduk di sofa dan mengamati sekeliling ruangan. Jeremy dan si anak nakal itu tidak terlihat dimanapun. Di mana mereka? Kenapa mereka tidak membantumu? Tanyanya. Sofia sedang berada di dapur menyiapkan makanan, dan ketika mendengar pertanyaan itu, dia menjawab dengan pasrah, Jeremy sedang tidur di kamar tidur sekarang. Kurasa dia sedang tidak enak badan. Aku akan membangunkannya saat makan malam sudah siap, jadi jangan khawatir. Adam mencibir. Sehari pikir dia siapa. Beraninya dia memperlakukan putriku yang berharga seperti seorang pelayan. Bahkan Adam pun akan membantu Melinda saat dia memasak di rumah, namun Jeremy tidur nyenyak di kamar tidur. Ngomong-ngomong, dia tiba-tiba teringat apa yang Melinda dan Lilin katakan padanya ketika dia pergi mencari mereka.
Apakah Sofia benar-benar bahagia? Bukankah dia sedang berbohong pada dirinya sendiri? Zachary sama sekali tidak mencintainya. Tidak saat dia masih ingat, dan terutama tidak setelah dia kehilangan ingatannya. Pikir Adam. Dia merasa tidak nyaman membayangkan putri kesayangannya direduksi menjadi seorang penjilat yang selalu berusaha menyenangkan orang lain hanya agar Jeremy mencintainya. Dia meletakkan botol airnya dan pergi ke dapur untuk berbicara dengan Sofia. Sofia bisa merasakan tatapan tajam ayahnya padanya, jadi dia mendongak dan bertanya dengan bingung, "Ada apa, Ayah? Kenapa Ayah datang ke dapur? Ayah bisa duduk santai saja dan menonton televisi. Aku bisa memasak makan malam sendiri." Adam sangat ingin merokok tetapi akhirnya memutuskan untuk tidak melakukannya. "Sofia, aku ingin bertanya sesuatu. Apakah kamu benar-benar bahagia dengan Zachary?" Sofia tiba-tiba berhenti mencuci sayuran karena terkejut. "Ayah, kenapa tiba-tiba Ayah menanyakan itu padaku?" Adam menghela napas. "Aku sedih melihatmu bekerja keras di dapur untuk suami yang bahkan tidak menghargai atau mencintaimu. Aku tidak membesarkanmu untuk menjadi pembantu orang lain. Kau bahkan tidak tahu di mana dapur di rumah kita, namun kau di sini memasak untuknya. Sofia, mengapa kita tidak membiarkan Zachary kembali ke keluarganya dan membiarkan mereka mengurusnya?" Sofia mengerutkan kening karena khawatir. "Ayah, apa yang Ayah bicarakan? Aku dan Zachary baik-baik saja. Aku mencintainya, dan dia juga mencintaiku. Kami akan segera memiliki bayi sendiri. Bagaimana Ayah bisa mengatakan hal seperti itu yang menyakitiku saat ini? Dia mencintaimu. Mana mungkin. Kalau dia mencintaimu, dia pasti sudah di sini membantumu memasak makan malam. Kalau dia benar-benar mencintaimu, kamu tidak perlu menggunakan intervensi medis untuk hamil dengan bayinya. Sofia, berhentilah berbohong pada dirimu sendiri. Tinggalkan dia, dan aku akan mencarikanmu pria yang lebih baik dan lebih tampan. Aku tidak mengerti kenapa kamu ingin mengikat dirimu dengan orang cacat bodoh seperti dia. Ayah, ada apa denganmu? Dari mana semua ini berasal? Apa ada yang mengatakan sesuatu padamu?" Tanya Sofia dengan marah. Bab 1720. Adam menatap dalam-dalam mata Sofia. "Aku tidak perlu siapapun untuk mengatakan apapun kepadaku agar aku tahu bagaimana Zachary memperlakukanmu selama 3 tahun terakhir. Yang tidak aku mengerti adalah mengapa kau begitu berusaha keras untuk menyenangkan dia." Sofia menunduk dan melanjutkan mencuci sayuran. "Biarkan aku sendiri, Ayah. Aku tahu apa yang aku inginkan, dan aku tahu apa yang aku lakukan. Kau menyuruhku meninggalkanmu sendirian. Apa kau lupa kau bahkan takkan bisa mempertahankan Zachary di sisimu jika aku tak membantumu waktu itu? Dia pasti sudah meninggalkanmu sejak lama jika dia masih ingat. Sofia, sudah saatnya kau menghadapi kenyataan dan mencari pria yang benar-benar mencintaimu," kata Adam dengan frustrasi. "Cukup." Sofia melemparkan sayuran yang sedang dicucinya dengan marah ke lantai. "Hentikan. Aku dan Zachary baik-baik saja. Aku tidak akan meninggalkannya, dan aku juga tidak akan membiarkan dia meninggalkanku. Kau akan mencium mayatku yang dingin jika kau mengambilnya dariku. Kenapa kau?" Adam benar-benar bingung harus berbuat apa dengan putrinya yang keras kepala. Tidak ada orang tua yang bisa tetap tenang ketika anak-anak mereka mengancam akan bunuh diri. Setelah berbicara dengan Melinda dan Lilin, ia sempat mempertimbangkan untuk membiarkan Jeremy kembali kepada Corinne. Lagi pula, Corinne telah menyelamatkan istrinya, dan ia selalu berpegang pada prinsip bahwa kebaikan harus dibalas. Sayangnya, putri sulungnya adalah penghalang terbesarnya saat itu. Setelah memikirkannya, ia memutuskan untuk memberi mereka berdua waktu untuk menenangkan diri. "Kau tidak tenang sekarang, jadi aku akan memberimu waktu untuk memikirkan apa yang baru saja kukatakan. Aku pergi sekarang. Selamat menikmati makan malammu," katanya sambil melambaikan tangan mengucapkan selamat tinggal padanya. Ia takut Sofia akan mengambil pisau dapur dan bunuh diri jika ia terlalu memprovokasinya. Sofia menatap Adam dengan tajam saat pria itu keluar dari suite. Butuh beberapa saat baginya untuk akhirnya menenangkan diri. Dia membungkuk untuk mengambil sayuran dari lantai, dan baru saat itulah dia menyadari pintu kamar tidur Jeremy terbuka.
Dia segera menegakkan tubuhnya dan langsung melihat Jeremy duduk di kursi rodanya di dekat pintu, menatapnya tanpa ekspresi. Kapan dia keluar? Apakah dia mendengar semuanya? Pikir Sofia. Hai, Zakari. Bagaimana tidurmu? Tanyanya malu-malu. Enak sekali. Apa kau sedang menyiapkan makan malam? Tanyanya. Sofia tertawa canggung. Ya, aku pergi membeli bahan makanan lagi saat kau dan Benyamin tidur. Aku ingin membuat makan malam nanti lebih istimewa. Jeremy mengangguk. Oke, terima kasih. Sofia sangat gembira mendengar perkataannya itu. Apakah itu berarti dia sudah tidak marah lagi padaku? Pikirnya. Oh, bukan apa-apa. Lagi pula, aku suka memasak untuk kalian berdua. Itu membuatku merasa telah merawat kalian berdua dengan baik sebagai seorang istri dan sebagai seorang ibu. Tentu. Sikap Jeremy sangat acuh tak acuh. Dia menggerakkan kursi rodanya dari pintu ke ruang tamu seolah-olah tidak terjadi apa-apa sebelumnya. Benyamin, yang tampak seperti baru bangun tidur, mengikutinya dari belakang sambil menggosok matanya. Kemudian dia mulai bermain dengan mainannya di sofa. Sofia merasa cemas saat melihat tingkah laku Jeremy dan Brian, dan ia teringat kembali pertengkaran yang baru saja terjadi antara dirinya dan Adam. Zakari, apakah suara ayahku membangunkanmu? Tanyanya. Jeremy menoleh untuk melihatnya. Ayahmu ada di sini. Ekspresinya tampak sangat tenang. Tidak ada sedikit pun bukti yang menunjukkan bahwa dia berbohong. Ya, kami mengobrol sebentar sebelum dia pergi. Kukira kalian terbangun karena ayahku berbicara terlalu keras, kata Sofia skeptis.